Oke, di sini saya akan menjelaskan teori basis data lanjut dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OJA, dan terdapat beberapa nama kelompok saya. Nah, di sini saya akan membahas teori 12, yaitu tentang data warehouse dan decision support. Terdapat beberapa pokok bahasan, yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, lalu model data multidimensi, online analytical processing, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, serta view dan decision support. Tujuannya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model peta multidimensi, kemudian memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Terdapat dua definisi tentang data warehouse. Yang pertama dari Bapak Data Warehousing. Suatu DW adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Lalu yang kedua, definisi dari Barry Devlin, IPM Konsultan. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dengan suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu kondisi bisnis. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query olah secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Lalu terdapat model data multidimensi. Model data ini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales. Dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem roll-up. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari model data multidimensi yang terdapat beberapa tabel. Kemudian online analytical processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, mencari total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah yang pertama roll-up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada
semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua, drill down adalah kebaikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Lalu terdapat pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Terdapat sintak, select sum, from, where, dan group by, the year, dan select sum, cells, from, where, group by, state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut dengan sintak select sum, cells, dengan group by, from, where, group by, the year, dan state. Lalu terdapat slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Kemudian arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Lalu terdapat grind, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan? Kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Lalu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Yang pertama, dimensi tabel seperti item name, brand, type, atau time, yaitu day, week, month, quarter, year. Yang kedua, tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Lalu terdapat contoh dari arsitektur data warehouse, dan terdapat contoh pemrosesan dari arsitektur data warehouse yang terdapat sumber informasi, server OLAP, dan klien. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya, customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, dan catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misalnya pada tarif hotel terdapat mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Kemudian terdapat view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query aplikasi.
Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Berikut ini terdapat contoh sintaksnya, mulai dari grid view, as select, from, dan where. Dan query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Terdapat sintaks select, from, dan group by. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu terdapat sintaks select, from, dan group by. Jadi pada ringkasannya, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung historik dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu terdapat roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Terdapat proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing, serta perlu disinkronisasi secara periodik. Untuk latihan soalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Terdapat desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Lalu ada desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performa query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan atau perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Pada tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Kemudian, tabel dimensi seperti item, yaitu item name, brand, dan type atau time berupa day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari variant key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan.
Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar salt dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting dalam aplikasi decision support. Sekian dan terima kasih.